Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cahya Satria Prayoga Bakti, NIM 2020-010026, ingin mempresentasikan hasil rangkuman kerja saya, yaitu pengertian prinsip-prinsip kegunaan dan strategi metodologi pembelajaran PAI. A. Pengertian mempelajari strategi dan metodologi pembelajaran PAI. Kata metodologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu metode yang artinya cara dan logos yang artinya ilmu. Dengan demikian, metodologi dapat diartikan sebagai metode atau kaidah peraturan yang diikuti dalam disiplin ilmu pengetahuan. Metodologi pembelajaran adalah ilmu yang membahas tentang cara-cara yang digunakan untuk melaksanakan suatu proses interaksi antara pendidik dan pelajar sehingga tercapai tujuan dari pembelajaran tersebut. Adapun pengertian strategi pembelajaran pendidikan agama Islam adalah suatu strategi yang menjelaskan tentang komponen-komponen umum dari satu set bahan pembelajaran agama yang dijadikan satu, dan dengan bahan-bahan tersebut dapat digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran pendidikan metodologi tersebut secara efektif dan efisien. B. Prinsip-prinsip metodologi pembelajaran PAI. Menurut Umar Muhammad Al-Taumi Al-Saibani, prinsip-prinsip metodologi pendidikan Islam adalah sebagai berikut, yaitu menjaga tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, memelihara tahap kematangan dan perkembangan dan perubahan anak didik, menjaga perbedaan-perbedaan individu dalam anak didik, serta mempersiapkan peluang partisipasi praktikal sehingga menjadi keterampilan, adat, kebiasaan, sikap, dan nilai peserta didik. C. Prinsip-prinsip pembelajaran PAI. Prinsip-prinsip ini yaitu inspiratif, interaktif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi. D. Macam-macam strategi dan metodologi pembelajaran. Dalam kurikulum 2013, strategi dan pembelajaran dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu strategi discovery learning, atau biasa disebut menyingkap pelajaran, yaitu teori belajar yang didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang terjadi bila pelajar tidak disajikan dengan pelajaran dalam bentuk finalnya, tetapi diharapkan dapat mengorganisir sendiri. Nomor 2, strategi inquiry learning, yaitu penyelidikan pembelajaran, yaitu pembelajaran yang mempersiapkan situasi bagi anak untuk melakukan eksperimen sendiri, sehingga peserta didik tersebut dapat menemukan hal-hal yang berbeda dari orang lain dan dapat mencari jawaban dari pertanyaan tersebut, sehingga dapat membandingkan apa yang dia temukan dari diri sendiri dan dari orang lain. Nomor 3 yaitu strategi problem based learning, yaitu pembelajaran suatu masalah. Metode ini digunakan untuk peserta didik sebagai proses pembelajaran agar peserta didik dapat berpikir kritis dalam memecahkan masalah, sehingga para peserta didik bisa mahir dalam memecahkan suatu masalah dengan pikiran kritisnya. Nomor 4 yaitu strategi project based learning, yaitu pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran ini menggunakan proyek sebagai medianya sehingga peserta didik bebas melakukan eksploitasi, interpretasi, penelitian, dan informasi mereka untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar mereka. Nomor 5 yaitu strategi scientific learning, yaitu adalah pembelajaran ilmiah. Proses pembelajaran ini dirancang sedemikian rupa agar peserta didik dapat mengumpulkan informasi, data, dan merumuskan masalah, sehingga dapat mengambil kesimpulan atau mengomunikasikan prinsip yang mereka dapatkan dari pengumpulan ilmiah tersebut.
Manfaat mempelajari strategi dan metodologi pembelajaran PAI. Metode-metode pembelajaran PAI memberikan banyak manfaat bagi pendidik dan peserta didik, sehingga proses belajar ataupun pembelajaran dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, Omar Muhammad Al-Tauni Al-Syaibani mengatakan bahwa kegunaan metodologi pendidikan Islam adalah sebagai berikut. Nomor 1, menolong siswa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, pengalaman, keterampilan, terutama berpikir ilmiah dan sikap dalam satu kesatuan. Nomor 2, membiasakan pelajar agar rajin, sabar, dan teliti dalam menuntut ilmu. Nomor 3, memudahkan pencapaian tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Nomor 4, menciptakan suasana belajar yang kondusif dan komunikatif sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik.